Penggunaan kata Allah masih menjadi polemik bagi warga Malaysia. Melansir laman NST 16 Mei 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan yang boleh menyebut nama Allah hanyalah warga non-muslim di bagian Sarawak saja. Jika ada mana-mana pihak menggunakan kalimat Allah sewenang-wenangnya dan bertentangan dengan keputusan mahkamah dan perlembagaan negara, kita juga akan turut mengambil tindakan undang-undang selepas ini. Datang sini macam mana yang awak pun tahu, atas dasar membantah Kristian ingin menggunakan kalimah Allah. Jadi kita beri sokongan pada sahabat-sahabat kita yang lain, NGO yang lain, supaya kemenangan itu berpihak kepada agama Islam. Mereka berdoa dan mengumandangkan takbir sambil menunggu keputusan pengadilan, dan ketokan palu yang mendukung larangan tersebut disambut gembira oleh mereka. Bagi hamba, kalimah Allah semua untuk umat Islam. Macam yang tadi ada beberapa pemimpin kata tadi, di dalam Bible atau lain, dalam bahasa lain tak ada pun gunakan Allah kat dalam tu. Dia gunakan God, Lord, or Jesus. Kenapa nak tiba-tiba dalam bahasa Melayu nak guna dalam perkataan Allah? Cobalah saudara-saudari, andai saja agama Kristen ini jujur dalam penerjemahan, maka tidak ada debat lintas agama. Untuk apa? Inilah Yesus, anak Theos. Nggak ada masalah dengan kami. Kami malah dukung. Tapi apa? Inilah Yesus, anak Allah. Bah, itu menyakiti kami, bang. Karena Allah di situ Anda plesetkan yang adalah Allah, yang diambil dari Al-Quran, dipelesetkan supaya nggak kentara bahwa ini miliknya Islam, disebut Allah. Itu kan pandai kalian itu memang. Kalian itu pandai, kalian licik. Bang, itu menurut prediksi dan penilaian abang sih mengenai itu, bang. Tapi kalau sekarang kata Allah ini Anda ambil dari mana? Anda ambil dari mana kata Allah? Karena saya tidak tahu sejarahnya, saya nggak ini. Nah, bang, itulah agama Anda. Harusnya Anda dibawa aja mendengarkan penjelasan di atas. Kalau Anda tak tahu, Kristen menggunakan kata Allah itu dari kata Allah, Tuhannya umat Islam yang adalah Allah. Apa tujuannya? Supaya bisa kemudian menyesatkan umat Islam bisa masuk ke dalam agama kalian. Itu tujuannya. Apa dalil pembenarannya? 1 Korintus 9 nomor 20. Menyamar Yahudi, menyamar Yunani, menyamar penganut ajaran Torah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya memenangkan banyak orang untuk dikristenkan. Itu dalilnya tuh. 1 Korintus 9 nomor 20. Memang ada dalilnya dalam agama Anda untuk nyamar-nyamar seperti serigala. Ada dalilnya. Terus perintahnya lagi. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah orang semua menjadi muridku. Iya, kami nggak mau. Enak kali. udah bang. Udah. Gini bang, saya tidak membicarakan ataupun mendiskusikan mengenai ayat bang di sini. Yang saya maksud, yang mau saya diskusikan, marilah kita ya, apapun yang abang sampaikan mengenai ayat kami, saya tidak terpengaruh juga bang, karena saya udah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aja bang. Apapun yang abang bilang, dan juga abang kan sudah pasti bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul juga sama orang abang, kan gitu kan bang? Iya, betul. Ya, jadi saya tidak memaksakan, abang tidak menerima itu. Saya tidak memaksakan. Jadi saya pun jangan. Begitu juga saya juga tidak memaksakan Anda. Permasalahannya di sini menyalahkan semua ayat-ayat kami. Karena ayat kalian itu hasil rampokan dari Quran, belum jelas juga. Itu menurut abang kalau dirampokkan dari Quran bang. Menurut saya tidak. Karena lalu dari mana kata Allah ini Anda ambil dari mana? Ya kalau soal kita belajar begitu bang, kita harus dari awal, dari dulu-dulunya lagi bang. Itu dia kan. Iya. Iya. Jadi inilah hebatnya Anda itu. Maksud saya. Piciknya Anda itu di situ. Saya tidak. Anda mengatakan Anda tidak mencuri. Ketika ditanya dari mana Anda mengambil kata Allah, saya tidak tahu bang. Itu kita bang. Itu
Itu anu bang. Ya karena kalau saya jelaskan aku pasti ada perbedaan dengan kita bang. Menurut Jelaskan aja yang benar. Jelaskan aja yang benar itu kayak mana. Oh, kata Allah itu kami ambil dari bahasa Papua. Sebutkan aja di mana asal usul daripada kata Allah itu dari mana? Memang tahu dari mana bang? Ya dari Al-Quran, dari mana lagi? Bahasa apa itu bang? Allah itu bang? Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Bahasa apa bang? Bahasa Arab. Dan kata Allah itu Anda harus tahu itu nama Tuhan kami. Bahasa Arab lebih dulu dari mana bang? Bahasa Ibrani atau bahasa ini bang? Bahasa Ibrani mana lebih dulu bang? Memangnya Allah itu bahasa Ibrani. Kalau Anda menggunakan bahasa Ibrani berarti Allah yang Anda maksud itu sumpah serapah. Tapi kan bukan kata beda kan artinya bang. Berarti menurut agama abang bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kalau menurut bahasa Ibrani bahwa Allah itu adalah sumpah serapah, beda bang. Jadi nggak bisa kita satukan bang bahasa itu. Berarti Yesus itu adalah anak sumpah serapah gitu. Ya kalau menurut abang begitu, karena abang artikan dengan Allah itu dengan bahasa Ibrani, ya itu menurut abang. Loh. Makanya saya bilang di situ susah bang, kita sulit ketemunya bang. Kalau itu kita sulit ketemunya karena barangnya orang, Anda katakan barang Anda. Abang bawakan dengan pengertian abang. Tidak bisa. Nah, sekarang coba pengertian Anda, Coba pengertian Anda. Allah itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu adalah melainkan atau hanya. Kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu adalah sumpah serapah. Yang mana yang Anda pakai? Kalau dalam bahasa Arab, Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Yang mana kira-kira yang cocok untuk agama Anda? Sumpah serapah, melainkan, atau nama pencipta langit dan bumi? Padahal original teks kitab saudara itu adalah Theos. Kalau ingin diindonesiakan, arti Theos itu yang sebenarnya adalah dewa. Kenapa Anda tidak menggunakan kata dewa aja? Kenapa harus menggunakan nama Tuhannya umat Islam? Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 34. Kata Allah itu artinya adalah melainkan atau hanya. Mazmur 10 nomor 7 kata Allah itu artinya sumpah serapah. Pakailah itu salah satunya. Kenapa harus menggunakan nama umat Islam? Ya karena abang kaitkan ke agama abang itu. Lalu kalau saya tidak kaitkan, Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Toples. Ini udah ketahuan merampok, mencuri, masih juga ngeles. Tuh, Theos tuh artinya apa? Dewa. Agama kok usil kali. Untung umat Islam itu sabar. Gini bang. Pernah saya dengar seorang ustadz menyatakan untuk memperkuat, membuat kebenaran dalam agama masing-masing, ya kita bicara dengan agama kita masing-masing, itu aja bang. Itu sudah betul saudaraku. Kenapa Anda tidak menggunakan agama Anda masing-masing? Kenapa harus masuk ke Islam? Itu karena abang membawakan ke ayat abang. Lah, bagaimana saudara ini? Yang disebut agama itu adalah sebuah komunitas yang memiliki kitab yang dianggap suci. Kitab Anda itu dari Roma dan agama tertua yang Anda punya itu agama Katolik di Roma. Maka harus kembali kepada aslinya, kulitnya. Jangan pakai kulit Islam. Ya kalau soal sejarah bang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya Anda yang tidak tahu, saya yang tahu. Jangan katakan kita. Agama Anda itu agama Katolik, saudara. Ya, saya hargai pengetahuan abang. Tetapi yang saya ambil di sini pada intinya, ya, kalau terlalu kita inikan ke agama lain, bang, itu yang maksud saya. Terlalu kita mempersalahkan ini, mempersalahkan yang sana, nggak akan ketemu, bang. Selalu bertolak belakang karena keimanan seorang. Anda tidak merasa gitu ya, saudara? Umat Islam itu hanya bertahan dari serangan gerakan kristenisasi agama saudara. Kami punya hak untuk itu. Kami punya hak untuk membela akidah kami. Ya, coba kalau dengan akidah abang buatlah, jangan menyerang juga dengan mempersalahkan ini. Lucu abang ini, lucu abang ini. Memang benar, itulah yang kebenaran itu maksud saya di hadapan Tuhan. Mohon izin.
Aneh, nggak ada ilmu kok sok-sok. Gimana sih? Saya memang nggak ada ilmu. Bang Enggi. Kalau nggak ada ilmu jangan sok. Sabar Bang Samudra. Begini saudara, sadarilah. Kalian itu harus sadar. Kristen itu berasal dari Roma, dibawa oleh penjajah Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Anda itu justru lebih ke Islam-Islaman daripada ke Roma-Romawian. Kita Kristen di Indonesia lebih keislaman daripada kekristenan. Karena itu yang diuntungkan dari hasil rampokannya. Soal keimanan dan ketuhanan ini bang, saya tidak berpatokan yang merampok di sini Anda pada yang pihak penting diuntungkan. Kami yang dirugikan. Kalau menurut Tuhan itu benar atau tidak, yang saya lakukan itu Tuhan yang tahu. Seorang ustadz menyatakan itu aja Pak, untuk dari dasarnya saja agama Anda itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya kita bicara itu saya hargai masing-masing itu aja. Itu sudah betul pandangan saya. Baca Filipi 1 tidak menggunakan agama Anda masing-masing. Kenapa harus masuk ke Islam dengan cara mengelabui orang? Itu karena abang membawakan ke ayat penilaian abang mengenai ayat itu. Bagaimana saudara ini? Yang disebut agama itu adalah sebuah komunitas yang memiliki kitab yang diri dengan sebutan Alkitab. Kitab Anda itu dari Roma dan agama tertua yang Anda punya itu agama Katolik di Roma. Maka harus kembali kepada aslinya kulitnya. Pedoman bang. Jangan pakai kulit Islam. Pedoman apa? Bukankah kitab Anda itu dari Roma? Ya, original tesnya itu adalah bahasa Yunani. Kenapa lari dia ke bahasa Al-Quran? Saya yang tahu. Jangan katakan kita. Agama Anda itu agama Katolik, saudara. Semua bang. Itu maksud saya. Itulah yang pencetusnya. Kami dengan Buddha tidak ada ribut. Kami dengan Hindu tak ada ribut. Kenapa Buddha Hindu percaya diri dengan agamanya sendiri? Agama kalian ini loh yang bermasalah. Itu yang maksud saya. Ya, terlalu kita mempersoalkan ini, kalau Anda sudah menghargai, izinkan kami membela akidah kami dari serangan agama Anda. Anda tidak merasa gitu ya, saudara. Umat Islam itu hanya bertahan dari serangan gerakan kristenisasi agama. Saudara, Anda ingin kedamaian, tidak ada diskusi lintas agama seperti ini dengan Kristen. Kami punya hak untuk membela akidah kami. Kalian punya kekuatan. Kumpulkan seluruh kekuatan Kristen, Persekutuan Gereja Indonesia. Semua istilah-istilah Al-Quran di dalam kitab saudara kembalikan ke dalam bahasa Yunani. Selesai. Memang benar, itulah yang kebenaran itu maksud saya di hadapan Tuhan. Gampang Tuhan. Jangan Anda yang ingin merubah kami. Ada ilmu sosok Anda merubah sih. Itu harus kita kembali. Kalau nggak ada ilmu jangan sok. Sabar Bang Samudra. Kembali ke sejarah silakan. Begini saudara. Sadarilah. Kembali ke Yunani. Kalian itu harus sadar. Kristen itu berasal dari Roma, dibawa oleh penjajah Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Anda itu justru lebih ke Islam-Islaman daripada ke Roma-Romawian. Kitab Kristen di Indonesia lebih keislaman daripada kekristenan. Itu yang ada. Soal yang keimanan dan ketuhanan ini bang, saya tidak berpatokan dengan ayat-ayat apapun bang. Yang penting saya ya di hadapan Tuhan, kalau menurut Tuhan itu benar atau tidak yang saya lakukan itu Tuhan yang tahu. Itu aja, Pak. Dari dasarnya saja agama Anda itu disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar. Iya, itu saya hargai menurut pandangan abang. Kalau saya bukan menurut pandangan saya, baca Filipi 1 nomor 18. Diajarkan dengan cara mengelabui orang. Itu kan menurut penilaian abang mengenai ayat itu. Bukan penilaian, itu fakta. Ada Pastor Yakob Sulistyo. Shalom, shalom. Pastor Yakob Sulistyo. Nah, hari ini kita ingin bertanya kepada Pastor Yakob Sulistyo menyangkut viralnya berita di kalangan saudara kita dari seberang, sampai-sampai mereka memohon berdoa supaya Pastor Yakob Sulistyo menjadi mu'alaf, masuk ke agama Islam. Saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya, kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Jadi kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Seperti orang naik kendaraan itu kan, kalau di Indonesia kan adanya di sebelah kiri jalannya.
Nah, kalau kita jalannya di sebelah kanan pasti tabrakan terus-menerus. Beda dengan kalau di Amerika kita jalan di sebelah kanan tidak masalah karena setirnya ada di sebelah kiri. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun, pakai bahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan, kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat, sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya, ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan, tetapi Elohim itu roh. Nah, Elohim itu apa? Sebutan, bukan nama. Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross check kan orang Kristen berdebat dengan orang Islam nggak akan menang. Oke, Dad. Mengenai kata Allah yang dipakai oleh orang Kristen, dan itu sumbernya diambil juga dari kitab LAI, Dad, ya. Nah, kalau kita melihat juga, Dad, merujuk kepada sejarah, bukankah Allah itu sudah ada sebelum Islam muncul? Jadi kalau Dedi ngomong seperti itu seolah-olah Allah ini miliknya orang Islam. Nah, bagi saya, Dad, ini keliru. Kelirunya di mana? Allah sudah ada sebelum agama Islam itu muncul. Bagaimana pandangan Dedi menurut saya? Ya, benar bahwa Allah itu sebelum Islam ada, sudah ada. Bahkan Allah itu sebelumnya diadopsi oleh orang Kristen Arab. Tetapi orang Kristen Arab mengadopsi itu karena di bawah tekanan. Sedangkan Kristen Arab, ini Islam belum lahir loh. Kristen Arab mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, yaitu dari suku Quraisy, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal, Al-Hud, dan sebagainya. Nah, Allah itu salah satu di antaranya. Itu diadopsi oleh Kristen Arab. Dan anehnya orang Kristen merasa memiliki. Kalau saya sih menghormati umat Islam yang menggunakan Allah itu sebagai nama, karena sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Bismillah, di dalam nama Allah, itu sudah menjadi satu pedoman. Sedangkan pedoman orang Kristen kan kitab Tenak, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa. Itu tidak ada kata Allah. Sedangkan jangankan sampai yang berbahasa Ibrani, yang bahasa Inggris saja Allah tidak ada. Jadi kalau dipertahankan terus-menerus itu tanpa dasar teologi yang baik. Oke. Kalau begitu bagaimana menurut pandangan Dedi terhadap Lembaga Alkitab Indonesia? Ya, Lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Salahnya di mana? Salahnya nama dijadikan sebutan, sebutan dijadikan nama. Ada Allah A huruf besar semua, Allah huruf besar semua, ada Allah A-nya yang huruf besar, ada Allah huruf kecil semua. Nah, sekarang kalau misalkan saya ngomong Allah, 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 ini yang mana yang huruf besar semua, yang mana huruf besar depannya saja, dan yang mana huruf kecil semua. Kalau bisa saya kasih HP saya, ya gampang saja. Kalau orang bilang yang pertama, saya bilang yang kedua. Karena tidak ada juga orang Kristen berdoa, ya Allah huruf besar semua, atau ya Tuhan huruf besar semua. Tidak ada. Tapi dipertahankan. Ini artinya tanpa dasar yang benar. Tetapi justru saya yang menggunakan dasar yang benar justru dipersalah-salahkan. Nah, ini kan aneh tapi nyata. Dan saya katakan
Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman, namanya berubah-ubah. Nah, kalau namanya berubah berarti eksistensinya berubah, kemudian pribadinya berubah, semuanya berubah. Nah, ini kan siluman. Nah, inilah Dedi menyadari tidak, gara-gara statement Dedi seperti itu membuat heboh di dunia maya, terutama sekali di dunia kekristenan. Makanya timbullah fenomena bahwa ini salah satu pendeta yang paling jujur di dunia. Tidak ada pendeta lain selain jujur selain Yakob Sulistyo. Mari kita doakan. Muncullah doa-doa seperti itu dan supaya Pak Yakob Sulistyo menjadi mu'alaf, mendapatkan hidayah. Dedi merasa enggak sih kalau Dedi ini sudah membuat kekacauan dan meresahkan banyak orang Kristen? Nah, ini kita ingin tanyakan. Iya, kalau dikatakan mendapat hidayah, saya sudah dapat hidayah. Hidayah itu artinya apa sih? Hidayah itu kan artinya dapat tuntunan dari Tuhan. Loh, saya dapat tuntunan dari Tuhan. Saya dulu juga menolak tentang nama Yahweh. Tetapi setelah saya pelajari dengan sungguh-sungguh, kan memang Yahweh itu nama, yang nama tidak bisa diubah. Kalau dikatakan itu tidak bisa bunyi, belajar dong bahasa Ibrani yang benar supaya bisa membacanya. Masa Tuhan menyuruh Mose menulis sampai 6.800 kali yang di perjanjian lama, di perjanjian baru ada 231 kali ditulis tapi tidak bisa dibaca. Mikir.